Fenomena aneh menginvasi bintang biru. 9 saudaraku gugur di medan perang demi negara. Dan aku sebagai kekuatan terkuat umat manusia, justru membuang kemampuan bela diriku. Memilih bersembunyi di dalam kuil Tao untuk bertahan hidup. Semua orang menganggap aku sebagai sampah yang takut mati. Tapi hanya aku yang tahu. Kekuatan bela diri memiliki dampak yang sangat terbatas terhadap fenomena aneh. Begitu menghadapi hantu ekstrim yang terarah. Kekuatan puncak bela diri juga hanya bisa menjadi perintah dari fenomena aneh. Dan setelah aku melintasi waktu, aku terbangun dengan sistem check-in jalan bela diri. Hanya perlu check-in untuk menjadi guru surgawi berjubah ungu. Saat ini di rumah leluhur keluarga Ye. Kepala keluarga Ye Qingchang duduk tenang di tengah dinasti Tang. Wajahnya tenang dengan mata yang merah seperti bekas menangis. Jelas baru saja menangis. Diam 1000 bahasa. Menatap peti mati 8 drama yang diletakkan di tengah dinasti Tang. Pemuda-pemudi berbakat di sekitar keluarga Ye. Semua telah gugur demi negara. Mati di medan perang setelah fenomena aneh muncul. Di belakang sisi kabin malam, masih ada seorang gadis dengan wajah seperti bunga pir yang basah. Kakak ke-9 juga sudah mati. Sekarang hanya tersisa saya seorang di antara generasi keluarga. Kakak ke-7 kapan akan kembali? Namanya Ye Qingyun. Baru berusia 17 tahun, dia adalah putri tunggal termuda dari keluarga Ye. Wajah Ye Qingchang yang biasanya teringat dalam bahasa klasik juga menunjukkan sedikit ekspresi frustrasi karena tidak bisa mengubah keadaan. Gadis itu 3 tahun yang lalu tidak mendengarkan nasihat siapapun. Harus pergi ke kuil Tao yang sudah diperbaiki. Mengabaikan kemampuan bela dirinya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Cinta yang datang dan pergi. Saya tidak memiliki cucu seperti dia. Setelah mengucapkan kata-kata marah ini, sang tua yang membuatnya menghela napas lagi. Mungkin pilihan yang sebaliknya adalah yang benar. Saat ini, 8 saudaranya telah mati di medan perang yang aneh. Keluarga Ye juga akan segera mengalami kemunduran. Jika dia pergi, jalan bela diri kemungkinan juga tidak akan selamat sekarang. Justru masih hidup. Bisa dibilang telah menyimpan sedikit api untuk keluarga Ye. Ye Qingyun tahu. Kakek, dalam hati mengenai keputusan saya yang menentang keluarga dulu. Sudah lama merelakannya. Jadi menunggu sejenak. Dia dengan lembut mencoba bertanya kepada kakek besar. Bagaimana kalau saya pergi mencari kakak 7 kembali? Lagi pula saat ini di daerah keluarga Ye. Hanya tersisa kakak 7 sebagai satu-satunya pria. Ye Qingchang mengangkat kepala. Melihat para burung putih yang terbang di halaman, dia tertegun sejenak. Dia baru saja mengangguk dan berkata itu juga baik. Yun saya ingat saat kecil. Justru paling suka bermain bersamamu. Jika kamu yang pergi, mungkin bisa membujuknya untuk berubah pikiran. Saat ini situasi di medan perang yang aneh semakin serius. Negara tinggi sudah mengumpulkan generasi tua keluarga Ye untuk turun tangan. Kedepannya, masa depan keluarga Ye hanya bisa bergantung padanya. Saat ini saya berdiri di depan kuil Tao. Dalam hati menghitung sejenak. Hari ini adalah check-in terakhir secara resmi. Tidak tahu sistem akan memberikan saya hadiah apa. Saat itu, sistem memberikan pemberitahuan tepat waktu. Selamat, pemilik telah menyelesaikan check-in selama 3 tahun. Tugas selesai. Upacara pencerahan dari Guru Agung akan segera dimulai. Detik berikutnya, sebuah celah yang memancarkan cahaya pelangi yang cerah muncul di atas langit yang 9. Jatuh ke bawah dan mengalir ke dalam tubuhku. Dan tingkat keahlianku juga melonjak dengan cepat. Jalan menuju pintu kuil Guru Agung. Aku tiba-tiba membuka mataku lebar-lebar. Ribuan gas hidrogen berputar membentuk jalur. Garis-garis emas terukir di dalam pupilku. Menjadi mata api yang tajam. Aku mengepalkan tinjuku. Udara di sekitarku tampak sedikit terdistorsi. Di dalam distorsi itu, masih berkilau dengan ribuan kilatan petir kecil berwarna hitam. Aku merasa jika aku memukul, dapat menghancurkan seluruh Kunlun. Juga sedang terjadi saat aku menjadi Tuan Agung Jalan yang benar. Ye Qingyun sudah tiba di kuil dengan mobilnya. Dari jauh, dia melihat sosokku. Kakak kecil Fan. Sungguh kamu. Ye Qingyun berteriak dengan gembira. Lalu berlari ke arahku. Melihat itu, sudut bibirku tersenyum. Xiao Yun bagaimana kamu bisa teringat untuk mencariku? Setelah sejenak bahagia, tatapan Ye Qingyun tiba-tiba menjadi sedih. Kakak Xiao Fan. Sebenarnya kali ini aku datang untuk membujukmu turun gunung. Tepat 3 hari yang lalu. Kakak Jiu juga tewas dalam pertempuran. Di wilayah hantu kunang-kunang. Keluarga Ye saat ini. Hanya tersisa aku seorang sebagai generasi muda. Setelah Ye Qingyun menjelaskan maksud kedatangannya, dia sedikit gugup mengangkat kepalanya. Kakak Xiao Fan. Aku tidak datang untuk memaksamu. Aku tahu kamu suka belajar. Tidak suka diganggu. Namun, saat ini, laki-laki di keluarga Ye. Hanya tersisa kamu seorang. Jika memang tidak bisa, aku berjanji padamu sebelum Ye Qingyun selesai berbicara. Suaraku yang tenang langsung memotongnya. Tatapan Ye Qingyun seketika menjadi sangat terkejut. Dia menatapku dengan serius. Saudara 7. Akhirnya kau mau turun dari gunung.
Aku dengan tenang melirik kuil Tao di sampingku. Kini, aku tinggal di sini sudah tidak ada gunanya. Selama 3 tahun aku sendirian di sini, hidup dalam kesulitan. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Seandainya aku tidak harus check-in setiap hari. Aku sudah tidak betah sejak lama. Kini, masa 3 tahun telah tiba. Dewa mengalirkan keabadian padaku, aku Ye Fen. Kini aku benar-benar tak terkalahkan di dunia. Apa fenomena aneh ini? Semuanya harus tunduk di hadapanku, sang dewa. Di aula utama keluarga Ye di sisi lain. Saat ini dipenuhi orang. Namun tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Penjaga malam duduk dengan waspada. Di tengah aula, berdiri seorang. Dia adalah seorang gadis dengan riasan yang dingin. Gadis itu bernama Su Yiran. Dia adalah anggota keluarga besar Su di ibu kota. Dia adalah tunanganku. Namun hari ini, Su Yiran tidak datang sendirian. Di sampingnya, masih ada seorang pemuda bertubuh tinggi seperti burung beo. Penampilannya tidak biasa. Di wajahnya yang dingin, terlihat sedikit rasa angkuh. Pemuda itu bernama Jiang Qihu. Dia adalah salah satu seniman bela diri terkuat dari keluarga Jiang di ibu kota. Seniman terhebat. Dia juga diakui sebagai jenius bela diri di kalangan keluarga terpandang. Dan di samping Jiang Qihu, berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Tubuhnya tak bergerak seperti gunung. Dari dirinya terpancar tekanan yang halus. Lelaki tua itu bernama Yuan. Dia adalah salah satu leluhur keluarga Jiang. Konon, kemampuan bela dirinya telah mencapai puncak transformasi. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki alam dewa. Kini, generasi muda keluarga Ye banyak yang jatuh. Dan masih terikat dengan perjanjian pernikahan denganku. Tujuan Su Yiran membawa Jiang Qihu ke keluarga Ye. Sudah jelas tanpa perlu diucapkan. Terlihat Su Yiran sangat alami menggenggam lengan pemuda di sampingnya. Hanya dengan tenang, dia berjalan menuju Ye Qingchang, menuju keluarga Su. Su Yiran pernah bertemu dengan Ye Bobo. Ye Qingchang membuka matanya. Ia mengangguk tanpa ekspresi. Mengangkat cangkir longjing di sampingnya dan meneguk sedikit. Dengan sengaja bertanya kepada Yiran. Apa tujuanmu datang ke keluarga Ye hari ini? Tentu saja, Yiran datang untuk membatalkan pertunangan. Su Yiran tidak merasa takut saat mengucapkan kata-kata ini. Ia menatap Ye Qingchang dengan tenang dan menunggu. Meskipun para tetua keluarga Su telah mengikat perjanjian dengan Anda. Namun, perjanjian itu tidak mendapatkan persetujuan saya. Dan sekarang saya sudah memiliki seseorang yang saya suka. Tidak pantas untuk melanjutkan perjanjian dengan Ye Fen. Sebelum Ye Qingchang sempat berbicara. Di samping, beberapa tetua keluarga Ye yang duduk tidak bisa diam. Mereka langsung berbicara dengan marah. Perjanjian yang dibuat oleh para tetua keluarga memerlukan persetujuan dari seorang generasi muda seperti kamu. Lagi pula, jika ingin membatalkan pertunangan, seharusnya kamu datang sendiri. Dan kamu datang dengan pacar sementara masih terikat perjanjian. Apa maksudmu? Apakah ini sengaja seperti keluarga Ye? Keluarga Su yang hebat. Di tengah fenomena aneh yang menginvasi banyak kota. Ketika banyak orang menderita penganiayaan. Kamu ada di mana? Bersembunyi dalam keluarga dan menolak untuk bertarung. Hanya anak-anak keluarga Ye yang berebut untuk melawan fenomena aneh. Melindungi rumah dan negara. Kini mereka baru saja jatuh. Apakah kalian ingin menipu keluarga Ye yang tidak memiliki penerus? Suara kemarahan yang penuh kutukan keluar dari mulut generasi tua keluarga Ye. Pandangan mereka tertuju pada peti mati anak-anak keluarga Ye. Ketika peti mati anak ke-9, Ye Xiaolong, diletakkan di satu sisi lobi. Amarah belum mereda. Kini ada orang yang menerobos rumah untuk mengganggu jiwa pahlawan yang terhormat. Mendengar kutukan dari orang-orang keluarga Ye, wajah Su Yiran berubah antara pucat dan kemerahan. Jelas sekali telah tersentuh rasa sakit. Beberapa orang tidak tahu harus menjawab bagaimana. Sementara itu, Jiang Qihu di samping tampak pucat. Punggungnya tegak lurus. Sepertinya sama sekali tidak menunjukkan rasa tertekan. Para tetua keluarga Ye. Tindakan Qihu hari ini agak tidak sopan. Saya datang ke sini bukan untuk merendahkan keluarga Ye, melainkan untuk memberikan kehormatan bagi Yiran. Yiran dan saya saling jatuh cinta secara bebas. Kami saling menyukai di universitas. Lagi pula, masyarakat sekarang sudah sangat terbuka. Pertunangan keluarga tidak seharusnya menjadi penghalang bagi saya dan Yiran untuk bersama. Jiang Qihu menarik tangan Yiran dengan erat. Menariknya mendekat ke sampingnya. Menghadapi para sesepuh keluarga Ye yang sangat marah. Sama sekali tidak takut. Kini generasi muda keluarga Ye telah hancur total. Masa depan keluarga pasti akan merosot. Mereka berdua bersama. Ini adalah maksud dari dua keluarga besar, Su dan Jiang, di belakang. Keluarga Ye yang telah kehilangan keturunan yang luar biasa. Sekarang sudah tidak memiliki tempat di ibu kota. Saat itu, Ye Qingchang, kepala keluarga, yang duduk di penjagaan akhirnya membuka matanya. Suara yang tenang dan dingin itu berbicara. Apakah kamu merasa bahwa keluarga Ye tidak memiliki dukungan lagi? Sehingga keturunan yang luar biasa bisa dengan mudah dibuli.
Setelah berkata demikian, Ye Qingchang. Aura kekuatan jalan bela diri yang kuat di sekelilingnya tiba-tiba meledak, membuat tekanan udara di seluruh aula meningkat drastis. Dia yang telah mencapai tingkat yang luar biasa, meskipun kemudian mengalami luka tersembunyi, kekuatan itu masih bisa dengan mudah mengalahkan, mengubah semua menjadi seorang master. Harimau itu, terkejut oleh tekanan kuat yang tiba-tiba ini, langsung mundur 2 langkah. Raut wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Saat itu, Jiang Yu di sampingnya tiba-tiba melangkah maju. Dia juga mendengus dingin. Segera setelah itu, dia melepaskan aura yang tidak kalah kuat dari dirinya. Tekanan halus dari jalan bela diri Ye Qingchang. Dua pihak aura saling menekan di udara. Di tempat pertempuran, bahkan marmer di tanah, mulai muncul retakan-retakan. Namun akhirnya Jiang Yu sedikit unggul, mengubah menjadi kesempurnaan yang besar. Jiang Yu, oh Jiang Yu, tak disangka kini. Apakah kamu juga sudah menginjak dunia ilahi? Hehe, kepala keluarga Ye. Jika bukan karena kamu mengalami luka tersembunyi, saya bukan lawanmu. Melihat perbedaan tinggi dan rendah, kedua master menyimpan kesempatan. Udara di dalam aula kembali mengalir. Sayang sekali untuk 9 anak keluarga Ye. Selain Ye Fen yang masih hidup itu. Namun setiap orang seperti naga. Jiang Yu berdiri menyamping dengan tangan disilangkan. Melihat ke arah 8 peti mati di sisi tang besar. Tatapannya mengandung 3 bagian kesedihan dan 7 bagian sindiran. Sayang sekali, semakin berbakat seseorang, semakin jelas bakatnya. Seringkali tidak tahu cara menahan diri. Melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Anggota keluarga Ye yang berada di sekitar Wenyan. Semuanya marah pada istri tetapi tidak berani mengungkapkan. Ye Qingchang menekan kemarahan yang membara. Menahan seluruh tekanan jalan bela diri. Seolah-olah tiba-tiba menjadi 10 tahun lebih tua. Jiang Yu tidak perlu berbicara lagi. Saya sudah setuju untuk membatalkan pertunangan. Namun, hal ini adalah urusanku sendiri. Dia masih perlu mengambil keputusan sendiri. Wenyan dan Suyiran berubah wajah. Segera meminta persetujuan dari Pak Ye. Mengenai Ye Fen, saya akan berbicara sendiri. Dia tidak akan menolak. Selama keluarga Ye setuju untuk membatalkan perjanjian. Apa itu Ye Fen kecil? Bahkan jika memotong jarinya, dia masih bisa menekan bebek. Nona Yiran, jangan panggil saya Pak di kemudian hari. Panggil saya kepala keluarga Ye saja. Mendengar suara Ye Qingchang yang menjadi dingin. Suyiran juga memiliki ekspresi yang sama. Mengetahui bahwa hubungan kedua keluarga sudah tidak bisa diperbaiki. Namun, itu tidak masalah. Ye Fen, orang itu, sudah tidak dia suka sejak dulu. Saat di sekolah, dia hanya seorang pengikut. Kini, dibandingkan dengan Jiang Qihu di sampingnya, dia bahkan lebih tidak berharga. Ye Qingchang melambaikan tangannya dengan sedikit lelah. Ingin langsung mengirim. Namun, Jiang Yu membatalkan pertunangan karena alasan medis. Kalian pergi saja. Ye Lao, jangan terburu-buru. Sebenarnya, saya datang kali ini juga untuk sebuah upacara. Jiang Yu saat itu kembali memberi hormat kepada Ye Qingchang. Dengan ekspresi yang menunjukkan sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Kasus ini datang. Saya juga ingin mewakili untuk menyampaikan antara kedua keluarga. Menanyakan satu pertanyaan kepada keluarga Ye. Apakah keluarga Ye benar-benar masih layak tinggal di ibu kota? Begitu kata-kata ini diucapkan. Seketika seluruh tempat menjadi gaduh. Semua anggota keluarga Ye saat ini sepertinya sudah mengerti. Ternyata tujuan sebenarnya dari menyampaikan antara kedua keluarga adalah untuk bersatu. Mengusir keluarga Ye dari ibu kota. Lalu bersama-sama menggabungkan semua aset keluarga Ye. Keluarga Ye mengorbankan segalanya untuk melawan invasi fenomena aneh. Namun, mereka hanya mendapatkan sekelompok serigala dan harimau. Masih tidak sabar untuk menghembuskan napas terakhir. Hou Shiki, dengan marah, berdiri dari kursinya. Matanya yang tua melotot seperti harimau. Ia mengulurkan tangan yang bergetar menunjuk ke Jiang Yu. Marah, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, pada saat itu, suara seorang gadis yang ceria terdengar dari luar aula. Kakek, aku telah membawa kakak Xiao Fen kembali. Penampilan aku dan Ye Qingyun membuat semua orang yang sebelumnya akan terus berhadapan. Terkejut sejenak. Ekspresi kedua pihak yang terlibat pun berubah. Para tetua keluarga Ye. Banyak dari mereka mengernyitkan dahi. Dengan semacam keputusasaan yang ditugaskan. Menghela napas dan menggelengkan kepala. Sementara ekspresi orang-orang Jiang Yu menjadi sangat menarik. Terutama saat Suyiran melihatku sejenak. Matanya langsung bersinar. Dalam hati dia berpikir tidak menyangka. Orang yang konon mengasingkan diri di kuil Tao ini adalah sampah. Meskipun dia kembali saat ini. Ini juga baik. Setidaknya aku tidak perlu mencarinya sendiri. Langsung melemparkan perjanjian pertunangan ke wajahnya. Biarkan dia menandatangani dan menyetujui saja. Sementara itu, Jiang Qihu di sampingnya mendengus. Senyumnya yang samar-samar muncul di sudut bibirnya. Sampah ini, Ye Fen, benar-benar kembali pada waktu yang tepat.
Tidak kembali lebih awal atau lebih lambat. Justru saat keluarga Ye memaksanya untuk membatalkan pertunangan. Kembali ke Zeze saat diusir dari ibu kota. Benar-benar nasib berputar. Dulunya keindahan nomor satu di ibu kota yang sangat bersinar. Kini apakah dia juga akan kehilangan segalanya? Jiang Qihu dalam hati menghela napas. Namun ekspresinya tidak menunjukkan perubahan. Hanya menunggu untuk melihat drama selanjutnya. Su Yiran sudah tidak bisa menahan diri untuk memanggil Ye Fen. Ternyata memang kamu. Setelah 3 tahun tidak bertemu, akhirnya kamu mau kembali ke keluarga Ye. Tapi kamu kembali memang bukan pada waktu yang tepat. Saya datang kali ini untuk membatalkan pertunangan di keluarga Ye. Tadi kepala keluarga Ye sudah memberitahu. Jadi, kamu sebaiknya menandatangani surat pembatalan pertunangan kita. Sekarang juga, kan? Setelah itu, Su Yiran sudah mengeluarkan perjanjian pertunangan yang sudah disiapkan. Melempar ke arah gerbang Tang dari udara. Melihat pemandangan ini, di samping, Jiang Qihu dan Jiang Yu sama-sama tersenyum sinis. Dengan tatapan yang penuh ejekan. Melihat tindakan saya selanjutnya. Sampah dari keluarga Ye ini diperkirakan segera akan membungkuk untuk mengambil perjanjian yang jatuh di tanah. Sementara di samping saya, Ye Qingyun saat ini juga memahami situasi di dalam Tang Xuyanran ini. Membawa orang-orang dari keluarga Jiang untuk membatalkan pertunangan di keluarga Ye. Memang ingin datang untuk mempermalukan keluarga Ye. Mempermalukan kakak kecil Fen. Seketika hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Justru saat ini membawa kakak Fen kembali. Dia sendiri yang mengantarkan saya ke medan perang. Kakak Fen, bagaimana jika kita? Ye Qingyun memandang saya dengan cemas. Namun, dia menemukan bahwa wajah saya sangat tenang. Adik Yun, jangan takut. Saya tidak akan mengalami masalah. Ye Qingyun belum selesai berbicara. Namun, saya memberikan senyuman lembut padanya. Dalam sekejap, membuatnya merasa tenang seperti menelan pil penenang. Di detik berikutnya, saya menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Saya sama sekali tidak berhenti di perjanjian itu selama 1 detik. Saat perjanjian baru saja ditandatangani, saya langsung melangkah masuk ke dalam tangmen yang sunyi. Dari kertas itu, yang masih hangat dari Su Yiran, saya menginjaknya. Bahkan meninggalkan jejak kotor di atasnya. Jejak kaki 11-11. Itu adalah pemandangan yang tidak terduga. Membuat semua orang di dalam ruangan terkejut. Ini kamu penggemar. Ternyata dia langsung menginjak dokumen yang dulu dianggap sebagai perjanjian pernikahan yang berharga. Dan bahkan tidak melirik sedikit pun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Perlu diketahui bahwa Ye Fen sebelum pergi ke kuil Tao untuk bersembunyi. Dia bukan hanya seorang yang tidak berguna, tapi juga seorang penggila yang sangat mengagumi. Saat ini, wajah Su Yiran yang cantik dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya bahkan kaku di tempat. Dia baru saja memikirkan, ketika pihak lain memeluk kakinya, dan menangis memohon agar dia tidak melakukannya. Dia pasti akan mendengus dengan sedikit rasa jijik, lalu menendang penggila ini jauh-jauh. Namun, tendangan saya yang sembarangan menghancurkan semua fantasinya. Ini membuat Su Yiran terkejut dan marah. Yang muncul adalah kemarahan yang mendalam. Ye Fen, bagaimana kamu berani? Su Yiran berteriak sambil menunjuk saya. Namun, saya memang seolah tidak mendengar apa-apa. Sama sekali mengabaikannya. Langsung melintas di samping beberapa orang seperti angin. Sampai di depan Ye Qingchang. Lalu memberi hormat dengan kedua tangan. Kakek, Xiao Fen sudah kembali. Ye Qingchang melihatku yang tenang di depannya. Di dalam tatapannya, ada sedikit rasa terkejut. Memang ada kepuasan dari Suan Jiima. Sepertinya sekarang memang sudah tumbuh dewasa. Tidak membuat Ye Jia terus kehilangan muka. Meskipun keluarga Jiang dan Su datang untuk memaksa pernikahan. Bahkan ingin mengusir Ye Jia dari ibu kota. Namun, dengan sikap tenang seperti ini dari cucu mereka, Ye Jia, meskipun harus mundur, masih bisa sedikit lebih terhormat. Namun, sepertinya sekarang kamu akhirnya mengerti. Bersedia turun gunung dan pulang adalah hal yang baik. Kakek sangat senang. Ye Qingchang mengangguk sedikit. Awalnya kemarahan yang memenuhi dadanya juga sedikit mereda. Sekarang keluarga sudah datang untuk membatalkan pertunangan. Saya sudah tua dan tidak mengerti bahasa Inggris. Sepertinya takut saya merasa tidak puas. Bagaimanapun, sikap saya terhadap Su Yiran sebelumnya sudah diketahui umum. Jadi saya kembali berbicara untuk menasihati. Sebaliknya, mengenai perjanjian pernikahan, saya tahu kamu sangat memperhatikannya sebelumnya. Tapi belum sempat dia selesai berbicara. Saya langsung memotong dan berbicara kepada kakek. Hal kecil seperti itu sebaiknya tidak dibahas sekarang. Hanya sebuah perjanjian pernikahan. Dan beberapa cucu yang tidak berarti. Nanti akan mengurus cucu yang datang jauh-jauh ini. Kembali jauh-jauh ini karena mendengar tentang adik ke-9. Jika lebih awal. Mungkin sekarang masih ada waktu. Kata-kata saya ini membuat semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Seketika, seluruh Tang terdengar suara terkejut. Ye Fen berani berbicara di depan leluhur keluarga Jiang.
mengatakan bahwa mereka hanyalah orang-orang biasa. Sikap sombong ini. Apakah dia sedang berlatih di kuil Tao? Semua orang di keluarga Ye tampak terkejut. Meskipun kata-kata saya terkesan sombong. Itu juga membuat mereka merasa senang. Tapi bukankah ini justru menambah api bagi keluarga Ye? Ternyata mendengar suara saya. Jiang Qihu dan yang lainnya di samping. Tiba-tiba wajah mereka terlihat sangat buruk. Betapa beraninya mereka, benar-benar mencari mati. Leluhur keluarga Jiang, Jiang Yu, juga langsung mendengus dingin. Suaranya seperti es yang menusuk tulang. Hanya seorang keturunan kecil dari keluarga Ye. Berani-beraninya menghina dia. Seorang ahli yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Ye masih bisa melindungimu? Dalam sekejap, Jiang Yu langsung mengulurkan tangan dan meraih udara. Sebuah kekuatan yang sangat dominan. Meledak dari tubuhnya. Meluncur ke arah punggung saya. Dengan ini, kunci akan menangkapku. Harus ada 5 bekas dalam yang tergores di punggungku. Tercetak dalam darah hingga ke tulang. Namun, hal aneh terjadi. Jelas, saya tidak memiliki aura dari seorang ahli bela diri. Namun saat kekuatan spiritual itu mulai beraksi, mendekati belakangku, namun langsung menghilang. Kemudian aku sedikit miring. Sebuah tatapan tanpa rasa sedih atau bahagia. Melihatnya sekilas dengan santai. Di pupil yang dalam, cahaya ilahi berwarna emas melintas sekejap. Di detik berikutnya terpesona. Benturan tak terlihat menyerang pikiran Jiang Yu dari kejauhan. Membuatnya hanya merasakan lautan mayatnya seolah disambar petir. Kemudian kedua matanya menulis teriakan dari lautan mayat saudaraku. Aku melangkah ke dalam alam ilahi. Lautan mayat yang baru saja ingin aku bangun ternyata hancur. Sekte transformasi ingin menerobos ke alam ilahi. Maka harus membangun lautan mayat di dalam pikiran. Agar bisa memiliki keajaiban yang sangat misterius. Namun, Jiang Yu belum sempat membangun lautan mayatnya dengan sempurna. Kini langsung dihancurkan oleh tatapanku. Sejak saat itu, jalan menuju alam ilahi terputus sepenuhnya. Dan juga, tingkat diri sendiri. Juga langsung jatuh dari puncak ke tingkat bawah. Dalam hidup ini, tidak mungkin ada kemajuan lagi. Tolong tenang sedikit, Luo Luo. Saya tidak ingin mengurusmu sekarang. Kamu tunggu di samping dengan baik. Apakah kamu mengerti? Saya melihatnya dari atas dengan sinis. Sedang berlutut di tanah sambil memeluk. Kaki yang terinjak dengan mengerikan. Kemudian, komentar muncul dan dia kembali memalingkan kepala. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, semua orang di dinasti Tang sudah terkejut dan terjatuh oleh pemandangan ini. Apa ini? Mengapa Jiang Yu tiba-tiba berlutut sambil memegang kepalanya? Mendengar teriakannya yang menyedihkan. Ternyata lautan batu telah hancur. Namun, pertempuran di antara lautan batu. Bukankah hanya orang yang kuat secara mental yang bisa melakukannya? Apakah semua orang menatap saya dengan tatapan aneh? Sekali lagi menjadi aneh. Di tengah keanehan, terdapat juga semacam ketidakpercayaan yang mendalam. Tolong, diakan sampah itu. Bosan menghabiskan 3 tahun di kuil Tao. Lelucon keluarga Ye dalam 5 jalan latihan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang master? Ini lelucon internasional apa? Meskipun jenius seperti Ye Changlong, dia juga tidak mungkin mencapai kebangkitan pada usia 20 tahun. Namun, fakta ada di depan mata. Ye Qingchang yang bertugas sebagai penjaga, juga terkejut oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Terkejut sampai tidak bisa bereaksi. Tadi baru saja berhadapan imbang dengan dirinya sendiri. Jiang Yu sekarang bahkan dihancurkan oleh cucunya sendiri. Langsung menghancurkan lautan mayat dengan satu tatapan. Dia adalah seorang yang pernah mencapai kebangkitan. Tahu apa arti lautan mayat bagi kebangkitan? Ketahui juga, meskipun sama-sama berada di tingkat kebangkitan, ingin menghancurkan lautan mayat lawan. Betapa sulitnya itu. Namun cucunya ini, ternyata hanya dengan satu tatapan. Dia sekarang sebenarnya telah mencapai apa? Tingkat ini? Tapi bagaimana mungkin? Apakah mungkin ada seseorang yang kuat di belakangnya? Sebenarnya ada orang hebat yang bertekad kuat yang melindungi. Atau mungkin menggunakan beberapa cara khusus. Peti mati kakek, yang mana milik saudara ke-9? Saya perlu satu tahap. Lalu hitunglah. Apakah jiwa saudara ke-9 masih ada di sini? Tepat saat itu, ketika banyak pikiran muncul di benak Ye Qingchang, suaraku kembali terdengar. Ye Qingchang juga tersadar saat itu. Secara naluriah, itu adalah yang paling kanan. Mendengar itu, aku mengangguk. Lalu aku berjalan ke samping tubuh Ye Xiaolong. Langsung melambaikan tangan untuk membuka peti mati. Di dalam peti mati, Ye Xiaolong terlihat muda. Namun wajahnya penuh noda muncul. Seluruh tubuhnya tampak keriput. Seolah-olah seperti mayat kering. Melihat keadaan menyedihkan dari tetesan alkohol. Aku melihatnya dengan lembut. Berbisik, Xiaolong, kamu telah menderita. Itu karena kakak 7 kembali terlambat. Lalu aku dengan cepat menghitung menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Melalui tubuh guru Ye Xiaolong. Mulai menggunakan teknik rahasia dari pintu pencuri, yaitu seni perhitungan bintang Ziwei.
Saya ingin menghitung sedikit. Apakah jiwa Ye Xiaolong masih ada di dunia ini? Jika masih ada, dan oleh fenomena aneh mana yang mengendalikannya, hanya 3 hari malam. Aku pun membuka kedua mataku. Menghela napas dengan lega. Untungnya jiwa Ye Xiaolong belum menghilang. Meskipun sedang menderita. Namun masih ada. Selama jiwa masih ada. Dengan cara yang aku miliki sebagai dewa pintu pencuri sekarang, aku sepenuhnya bisa menghidupkannya kembali. Maka aku sekali lagi mengarahkan pandanganku ke arah Ye Qingchang. Kakek Dou, tolong jaga tubuh adik 9 dengan baik. Xiao Fan akan pergi dan segera kembali. Dalam waktu 1 batang dupa, aku akan membawa kembali jiwa adik 9. Setelah mengatakannya, aku langsung berbalik dan berjalan keluar. Kali ini aku kembali dengan sangat terburu-buru. Ini semua demi menyelamatkan adik ke-9. Sejak ingatan menyatu, saya sangat menghormati adik ke-9 saya ini. Sangat akrab. Mengenai suyiran itu, jika ingin membatalkan pertunangan, silakan. Lagi pula, yang mengagumi kamu dulu bukan saya. Tapi jika kamu datang untuk memukul wajah saya, buku itu diambil oleh Tianzun. Ibumu bahkan tidak mengenali tempat ini, 10 kilometer di luar kota. Api hantu berkobar. Menyala. Terbakar di atas gunung daging yang terbuat dari tumpukan mayat. Di sekitar gunung daging, terdengar ratapan yang tak ada habisnya. Jika dilihat lebih dekat, ratapan itu ternyata berasal dari banyak mayat di gunung daging yang mengeluarkan suara dari kepala. Mereka dulunya adalah orang-orang hidup yang tidak bersalah, namun dibunuh oleh fenomena aneh. Menjadi potongan-potongan mayat yang diserap oleh gunung daging. Kepala-kepala itu diletakkan di puncak gunung daging, seperti sebuah pagoda 9 tingkat, dan banyak lengan yang disambungkan bersama. Adalah kepuasan yang membentuk kemajuan gunung daging. Melapor saat bergerak menuju arah penyelesaian. Kota tengah dan fenomena aneh kunang-kunang. Sudah mendekati jarak 10 km dari penyelesaian. Penduduk kota Jing segera evakuasi. Di kejauhan gunung daging raksasa itu, beberapa helikopter sedang berputar-putar. Petugas dari Departemen Nasional di atas sedang merekam dengan cermat fenomena aneh yang bernama kunang-kunang ini. Setiap gerakan aneh dari kota tengah ini. Dan melaporkan kepada markas besar. Koleksi Yang Cheng adalah fenomena aneh yang lebih kuat daripada hantu berusia ribuan tahun. Hantu sesuai namanya. Cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Dan kunang-kunang ini baru saja mengungkapkan ketidakbersalahan seluruh kota. Manusia mengubahnya menjadi gunung daging. Ia sedang menuju ke kota terdekat lainnya. Tidak dapat dihentikan. Karena 5 orang kuat yang menghalangi kunang-kunang sudah mati. Atau bukan kematian, melainkan telah menjadi bagian dari kunang-kunang. Misalnya beberapa hari yang lalu, yang tewas di medan perang fenomena aneh, Ye Jia Tianjiao, Ye Xiaolong dan fenomena aneh ini masih terus menguat dengan menelan tubuh dan jiwa. Kekuatan itu akan segera meningkat. Tingkat kekuatan dan terornya tidak dapat dibayangkan. Mungkin akan menjadi bencana bagi Ayah Longxia. Anggota Departemen Nasional di helikopter melihat fenomena aneh bergerak maju tanpa terhalang, menuju ke arah penyelesaian. Wajah mereka tampak seperti abu, dipenuhi dengan keputusasaan total. Di sisi lain, banyak penduduk tak bersalah di penyelesaian masih dalam proses evakuasi. Namun, evakuasi seluruh kota sangat merepotkan. Dan nafsu. Fenomena aneh dapat mencapai penyelesaian dalam waktu maksimal 10 menit. Terus menelan tubuh dan jiwa untuk menjadi lebih kuat. Memikirkan bahwa akan ada banyak orang tak bersalah yang akan mati dengan tragis. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keputusasaan. Namun pada saat itu, sebuah meteor emas tiba-tiba melintas dari kejauhan. Semakin dekat dengan sini. Saat itu semua orang baru menyadari. Itu sebenarnya bukan meteor. Melainkan seorang manusia yang dikelilingi oleh cahaya petir emas. Melangkah di udara. Ini adalah seorang ahli yang sangat kuat. Melihat sosokku muncul dari cahaya petir. Semua petugas pemantau dari Departemen Negara terbelalak. Dengan wajah yang sulit percaya. Pemuda itu terlihat tidak lebih dari usia 20-an. Mengenakan pakaian Tao yang sangat sederhana. Dengan tangan disilangkan, berdiri dengan santai di udara. Menuju ke wilayah hantu yang dibuka oleh api hantu. Melangkah satu persatu. Wajah tampan yang tenang dan tidak terpengaruh jarang ditemui. Bahkan tidak terlihat sedikit pun mata raksasa. Berjalan santai. Langsung melangkah ke dalam area yang terbakar oleh api hantu. Ya Tuhan. Segera ambil gambar momen ini. Sinkronisasi dikirim ke markas besar. Ternyata ada kekuatan saraf yang tidak dikenal. Telah menyerang dengan fenomena aneh di Yang Chengji. Anggota Departemen Kasus Nasional di helikopter. Satu persatu sangat bersemangat. Di mata mereka muncul secercah harapan. Di sisi lain, kantor pusat Departemen Kasus Nasional. Di depan seorang pria tua berpakaian militer. Juga menayangkan gambar ini. Ketika melihat ada cermin ilahi yang menyerang. Saat bersiap untuk bertempur dengan api kunang-kunang. Pria tua itu berdiri dari kursinya karena rasa sakit. Sebagai Menteri Departemen Kasus Nasional.
Dia sedang pusing karena invasi api kunang-kunang yang telah terjadi. Sejak Ye Xiaolong tewas dalam pertempuran, dia telah menghubungi beberapa keluarga jalan bela diri. Tidak ada satupun yang bersedia mengirim orang untuk bertindak. Jangan bicara tentang saraf. Bahkan jika sang master pun enggan datang. Dan pada saat itu, sebuah telepon juga terhubung melalui saluran internal ke kantornya. Sang tua mengangkat gagang telepon. Itu adalah Lao Ye. Mengenai urusan cucunya, mohon bersabar. Apakah ada hal mendesak yang membuatmu menelepon sekarang? Jika tidak, kamu harus berada di sekitar Firefly Ghost. Gambar langsung yang direkam disampaikan. Tentu saja bisa. Tapi mengapa harus tepat pada saat ini? Kamu bilang, yang baru saja pergi melawan Firefly Ghost adalah cucumu. Di sisi lain, di luar penyelesaian, aku melangkah masuk dalam penjara Firefly Ghost yang dikelilingi oleh gunung daging raksasa. Seketika, banyak wajah dewa yang penuh niat jahat menyerang. Ingin menyerang sejarah dewaku dengan gila. Mencemari pikiranku. Namun sayangnya, di depannya bukan seorang penari saraf, melainkan seorang dewa pintu pencuri yang serius. Untuk aku yang hampir bisa menampung. Untuk lautan mayat di dunia gua. Sedikit keluhan ini. Seperti setetes air di lautan. Sama sekali tidak dapat mengangkat gelombang. Dalam sekejap berikutnya, saya melambaikan tangan dengan santai. Menyembunyikan diri saya sepenuhnya. Aura dari Tianzun mulai terbuka sedikit. Dalam sekejap, sebuah aura tak terlihat dan tak berwarna namun sangat menakutkan. Mulai menyebar sedikit. Dengan cepat menyebar ke sekeliling. Dan cahaya kunang-kunang di sekitarnya. Saat merasakan aura ini, tiba-tiba membeku. Semua jiwa teraniaya seolah-olah langsung terdiam. Ketakutan yang mencekik mulai muncul. Membuat seluruh gunung daging mulai bergetar ringan. Kemudian getarannya semakin besar. Wilayah hantu kunang-kunang yang awalnya meluas dengan bebas, juga mulai menyusut dengan cepat. Kemudian gunung daging raksasa ini mengayunkan ribuan ekor di bagian bawahnya, memutar badan dan berlari ke arah yang berlawanan. Kecepatan itu seolah-olah dikejar oleh seorang kreditor besar di belakang. Bahkan banyak potongan tubuh di tubuhnya terjatuh ke tanah pun tidak sempat. Tidak salah jika merasakan aura yang sangat menakutkan itu. Itu adalah aura yang bisa membunuh musuh bebuyutannya dalam sekejap. Coba-coba, tidak berani, pasti tidak berani. Coba saja, harus dicoba. Di sisi lain, keluarga Ye yang menyaksikan gambar secara langsung. Jika ada seseorang sekarang, pasti berharap saya mati di tangan hantu api. Naifei mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari. Jika kali ini saya mati seperti Ye Xiaolong, mati di penjara hantu api, maka dia masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Meskipun keluarga Jiang kehilangan seorang puncak transformasi, namun masih ada seorang master transformasi yang bersaksi. Bahkan ada seorang yang hidup tersembunyi. Dalam beberapa tahun, nenek moyang saraf yang tidak muncul. Jadi selama saya mati, maka keluarga Ye masih tidak sekuat keluarga Jiang. Keluarga Ye juga tidak berani berbuat apa-apa. Dengan pemikiran ini, dia dalam hati berkata, biarkan Ye Fen mati. Kumohon, pergi mati ya. Ying Huo, cepat bertindak ya. Bunuh manusia ini. Bukankah kamu paling suka membunuh jenius manusia? Namun, di detik berikutnya, matanya langsung membesar. Penuh dengan ketidakpastian. Bukan karena saya mengalami kerusakan parah. Tapi monster Ying Huo itu malah melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Kamu adalah entitas aneh yang bisa masuk ke dalam dunia ilahi. Yang bisa membunuh dalam ranah ilahi. Malah melarikan diri dari sebuah kuburan malam yang kecil. Melarikan diri dengan cepat. Sama seperti ekspresi Jiang Qihu, anggota keluarga Ye lainnya. Saat ini, wajah mereka juga penuh dengan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin bukan Ying Huo. Jika tidak, mengapa dia bisa melarikan diri dengan begitu cepat? Tidak mungkin hantu kunang-kunang membantai puluhan ribu orang di kota domba. Mayat-mayat itu masih menumpuk di atas tubuhnya. Tidak bisa menjadi keluarga. Ini terlalu dramatis, bukan? Apa mungkin dia malah dirasuki oleh dewa? Jika tidak, hanya dengan kekuatan saraf. Tidak mungkin bisa menakut-nakuti kunang-kunang seperti ini. Atau mungkin sebenarnya bukan saraf. Itu di atas saraf. Tiba-tiba seseorang mengucapkan kalimat ini. Membuat suasana di aula seketika menjadi hening. Semua orang melihat adegan di layar besar. Mereka tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Jika benar ada tingkat seperti ini. Tingkat seperti apa yang seharusnya? Dan betapa menakutkannya itu. Saat ini saya melihat hantu kunang-kunang berlari dengan panik. Saya mengangkat alis. Merasa bahwa penampilan makhluk ini benar-benar konyol. Hei, jangan lari. Saya masih perlu meminta dua barang darimu. Saya mendengus pelan. Tangan kanan saya terangkat, menunjukkan reaksi yang luar biasa. Sebuah tongkat tak terlihat. Langsung menghalangi di depan gunung daging yang besar. Sepenuhnya memblokir jalannya untuk melarikan diri. Tubuhnya tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Hanya bisa terjebak di tempat. Melihat ke arahku yang tidak jauh. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Hantu kunang-kunang benar-benar ketakutan.
Aku mengangkat kedua tangan di atas kekosongan. Dengan wajah tenang, aku mendekati hantu kunang-kunang. Sambil berjalan di udara kosong. Sambil mengangkat sudut bibirku. Suara yang jelas bergema di antara langit dan bumi. Saya ingin Ye Xiaolong. Yaitu master yang kamu serap beberapa hari yang lalu. Jiwa manusia. Masih tidak mau memberikannya. Hantu bingung mendengar kata-kata itu. Seluruh tubuhnya bergetar semakin hebat. Puluhan ribu kepala di puncak gunung daging. Sama-sama mengangguk gila untuk memberikannya. Tentu saja memberikannya. Selama bukan nyawa, Tianzun akan memberikan apa saja. Tidak berani untuk tidak memberikannya. Kemudian segera di dalam tubuhnya. Mencari ke dalam jiwa yang sangat besar dan rumit. Akhirnya dia menemukan jiwa manusia yang belum diproses. Jiwa manusia yang sangat keras kepala. Dia menghela napas lega. Untungnya, jiwa Ye Xiaolong ini cukup tangguh. Selama ini tidak pernah diproses olehnya. Jika tidak, hari ini dewa pembunuh ini akan datang. Benar-benar tidak ada yang bisa dihormatinya. Diperkirakan hanya bisa menukarnya dengan nyawanya sendiri. Jiwa Ye Xiaolong disumbangkan untukmu. Hantu kunang-kunang datang dengan pikiran menggoda. Kemudian, sebuah jiwa manusia. Dipisahkan olehnya dari gunung daging. Dengan hati-hati membungkusnya dengan api keinginan hantu miliknya. Menuju saya dengan anggun. Saya melambaikan tangan. Sebuah energi sejati dari barang langit terbang melintasi udara. Kemudian, dia menarik lengan bajunya. Dan mengumpulkan energi sejati. Mengumpulkan jiwa yang menghubungkan 9 dunia ke dalamnya. Mohon Yang Mulia memberikan jalan hidup. Melihat transaksi selesai. Api kunang-kunang sepertinya akhirnya memiliki sedikit keberanian untuk memohon ampun. Maka satu lagi pikiran hantu masuk ke lautan mayatku. Melihat keadaan tragis jiwa-jiwa di 9 bumi. Hatiku sudah lama dingin tanpa embun beku. Tatapanku pada api kunang-kunang menyimpan aura pembunuhan. Namun melihat penampilan pihak lain yang memohon ampun. Aku masih mengangkat sudut bibirku. Bukankah sudah dikatakan ada permintaan kedua? Jika kedua permintaan dipenuhi, maka aku tentu akan membebaskanmu. Sepertinya melihat harapan untuk bertahan hidup. Pikiran hantu api kunang-kunang juga memiliki sedikit kegembiraan dan semangat. Yang Mulia, silakan katakan usaha kecil dari institusi. Suaraku dingin seperti embun beku saat menggunakan pikiran untuk mengulangi yang kedua. Aku ingin kamu membayar. Juga mengembalikan reputasi tak bersalah 800.000 rakyat di kota kambing. Dan jiwa mereka. Jika masih belum datang. Hari ini petir mengguntur memusnahkan. Para pahlawan tidak bisa terlahir kembali. Begitu mendengar, hantu kunang-kunang langsung menggigil. Mereka semua telah dihilangkan oleh yang terhormat. Jika tidak datang juga, lebih baik mati saja. Begitu saya menyebutnya, saya menjentikan jari dengan satu tangan. Tiba-tiba, langit yang cerah menjadi gelap dengan awan hitam. Menggulung suara petir yang tak terhitung jumlahnya. Busur listrik ungu muncul di antara awan. Menggenggam kekuatan yang mengejutkan dunia menjadi satu. Menyelubungi wilayah petir yang berjarak 100 mil. Seolah tak ada habisnya, jatuh menuju gunung daging. Dalam sekejap waktu yang singkat, menghancurkan gunung daging yang besar menjadi debu. Seluruh alam kembali normal. Seolah-olah pemandangan petir yang memusnahkan dunia baru saja terjadi. Tidak pernah terjadi. Hanya dalam radius 100 mil. Setiap saluran dan sungai tanpa vegetasi. Menceritakan bahwa segala sesuatu yang baru saja terjadi bukanlah hayalan. Di dalam kantor, suara orang tua berpakaian militer. Suaranya penuh dengan kegembiraan dan getaran yang tak terkontrol. Menatap layar dengan tajam. Bagaimana mungkin dia adalah cucu Ye Qinchang? Saya tidak percaya. Dia sudah melampaui batas yang bisa dicapai oleh seorang pejuang ilahi. Seperti dalam legenda mitos itu. Yang hanya ada dalam mitos. Bukankah itu semua mitos? Mengapa kekuatan berbahaya ini ada pada seorang pemuda? Suara orang tua berpakaian militer semakin bersemangat. Dia harus memastikan identitas saya yang sebenarnya sekali lagi. Jika memungkinkan. Harus dengan segala cara. Menggaet kekuatan super ini. Maka dia berencana untuk pergi ke rumah Ye secara pribadi. Untuk mengonfirmasi identitas saya. Di sisi lain, saya baru saja menghapus petunjuk sistem yang membingungkan. Tiba-tiba teringat. Sistem mendeteksi. Tugas tahap kedua untuk membunuh keanehan telah dibuka. Silakan pemilik untuk mempromosikan seni jalan. Menghadirkan kembali kejayaan dalam jalan. Antarmuka undian nilai kepercayaan dibuka. Pikiran ilahi saya. Dengan cepat melihat sedikit rincian tugas. Singkatnya, hanya perlu membunuh lebih banyak dan lebih kuat makhluk aneh. Dan mempromosikan seni jalanan untuk melawan bahaya. Dan jika disaksikan, akan mendapatkan nilai kepercayaan. Semakin kuat makhluk aneh yang dibunuh, semakin banyak orang yang menyaksikan. Semakin banyak nilai kepercayaan yang didapat. Dan kegunaan nilai kepercayaan adalah untuk digunakan dalam undian. Mengadakan undian dalam sistem. Mendapatkan artefak rahasia dari berbagai aliran dewa. Saat ini, ada peningkatan nilai kepercayaan yang berasal dari pemberitahuan sistem. Seharusnya adalah nilai kepercayaan yang baru saja dimenangkan oleh Jusa.
Selamat kepada pemilik. Kali ini total mendapatkan nilai kepercayaan 1699. Berapa banyak nilai kepercayaan yang dibutuhkan untuk sekali undian? Saya bertanya kepada sistem menggunakan kuil. Nilai kepercayaan apapun dapat digunakan untuk undian. Namun semakin banyak nilai kepercayaan yang digunakan untuk sekali undian, barang-barang dalam kolam hadiah semakin baik. Peluang untuk mendapatkan hadiah langka semakin besar. Saya mengangguk. Baiklah, mari kita undi sekali dulu. Gunakan semua nilai kepercayaan kali ini. Tuan rumah menggunakan 1699 nilai kepercayaan untuk undian. Kolam hadiah otomatis beralih ke tingkat perak. Selamat kepada tuan rumah telah mendapatkan 100 butir peiyuan dan memelihara 100 butir jindan. Obat-obatan telah disimpan di ruang sistem. Tuan rumah dapat mengambilnya kapan saja. Meskipun saya tidak bisa menggunakan obat-obatan ini. Namun, di masa depan, saya akan memandu Jiu Di dan Yun Mei ke pulau. Maka ada kegunaannya. Saya merenung sejenak. Lalu saya bertanya kepada sistem. Jika ingin menarik harta langit yang bawaan, atau artefak pintu pencuri, kolam hadiah seperti apa yang dibutuhkan? Jawaban untuk tuan rumah. Harta langit bawaan atau artefak. Perlu beralih ke kolam hadiah tingkat tertinggi. Setiap kali menarik membutuhkan 100 juta pemeliharaan. Saya melihat hasil yang diberikan oleh sistem. Alis saya tidak bisa menahan untuk bergetar 2 kali. Sepertinya masalah terbesar saya sekarang adalah harus menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu. Saya menggelengkan kepala. Untuk sementara mengusir pikiran itu dari benak. Sekarang, mari kita kembali ke keluarga Ye terlebih dahulu. Kembalikan jiwa Jiu Di ke tempatnya. Tak lama kemudian, aku kembali ke keluarga Ye. Dengan tatapan lurus, aku berjalan menuju aula. Melihat aku kembali dengan kuat. Suyan yang berdiri di samping dengan bingung. Tiba-tiba menyadari. Meskipun aku datang untuk membatalkan pertunangan. Tapi bukankah surat pembatalan pertunangan itu sudah diinjak olehnya? Apakah ini berarti dia sebenarnya masih menyukaiku? Sama sekali tidak ingin membatalkan pertunangan. Dia masih memikirkan aku. Suyanran semakin bersemangat saat memikirkan hal ini. Dalam hati, dia diam-diam memperingatkan dirinya untuk tidak menunjukkan kelemahan. Harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan namaku. Kakak Yeven, maafkan aku. Suyan baru saja bersikap tidak sopan. Tapi sebenarnya, di dalam hatiku, selalu ada tempat untuk kakak Fen. Aku selalu menyukaimu. Aven, kamu tahu aku sudah menyukaimu sejak sekolah. Tapi keluargaku memaksa aku untuk menikah dengan keluarga Jiang. Tindakan membatalkan pertunangan ini sama sekali bukan keinginanku. Tapi itu adalah keluarga Jiang yang memaksa saya. Dan juga Jiang Qihu, bajingan ini. Suyanran keluar dari sudut aula. Sambil berjalan, dia menghapus air mata di sudut matanya. Dia berpura-pura terlihat sangat tersakiti. Sepertinya semua yang terjadi hari ini tidak sesuai dengan keinginannya. Sementara di sisi lain, Jiang Qihu yang sedang terkulai di tanah, mendengar tentang pelacur yang tidak tahu malu ini, mulai mencemarkan namanya, mencoba untuk menjauhkan diri darinya. Seketika itu membuatnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Suyanran, kau tidak tahu malu. Jiang Qihu, tutup mulutmu. Avan adalah tunanganku yang sebenarnya. Dia adalah suamiku secara nominal. Kau ini siapa sih, anjing? Tunggu sampai aku menikah dengan Avan. Aku akan menginjak-injak pintu keluarga Jiang. Agar kalian tahu akibat memaksa saya mengkhianati Avan. Kakak Fen, tolong maafkan saya kali ini. Yanyan tidak akan berani lagi di masa depan. Tolong, kakak. Nanti kamu bawakan aku sarapan penuh kasih sayang. Aku tidak akan membuang sampah lagi. Pasti akan menghabiskannya sekaligus. Su Yanyan sambil memarahi Jiu. Berusaha untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Sambil menunjukkan ekspresi menyedihkan padaku. Seperti gadis kecil yang merasa teraniaya. Dia tahu bahwa aku paling mudah terpengaruh oleh ini sebelumnya. Setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan jika itu adalah ketidakadilan yang besar. Aku bisa menahannya di dalam perutku. Terus-menerus menjadi penjilatnya. Ye Qingyun yang berada di samping anjing. Melihat ekspresi menjijikan Su Yanyan. Sampai-sampai ingin meledak karena marah. Satu kata satu panggilan, Kakak Fen. Apakah itu sebutan yang bisa kamu panggil? Dia benar-benar ingin menutup mulut brengsek ini. Di dunia ini. Bagaimana bisa ada teh hijau yang begitu menjijikan? Dalam tatapan Ye Qingyun ke arah Su Yanyan. Dengan penuh kebencian. Dia tidak bisa tidak melihatku dengan sedikit khawatir. Kakak Xiao Fen. Jangan-jangan hatiku benar-benar lembut karena penampilannya ini. Maafkan makhluk yang lahir ini. Namun dia sama sekali tidak menyangka. Aku sama sekali tidak memperhatikan penjelasan tentang Su Yanran. Hanya sedikit mengernyitkan dahi. Lalu melayangkan tangan di udara. Dengan suara, pah. Suara keras bayi daging terdengar di udara. Di detik berikutnya, terlihat Su Yanran terbang keluar dari seluruh pinggiran kota. Langsung menghantam tiang kayu di samping aula. Dan pipi kanannya yang pucat. Terdapat bekas telapak tangan merah darah. Muncul dengan jelas. Yang Mulia telah berkata.
Biarkan kamu menunggu di samping untuk ditangani sebentar. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Justru mendekat untuk mencari masalah. Lagi pula siapa tunanganmu? Juga tidak melihat cermin untuk melihat dirimu. Wanita ini jangan berharap kata ingin makan daging angsa. Setelah saya selesai berbicara, saya dengan lembut menggulung mata. Saya pun berjalan dengan mata melotot ke arah peti mati Jiudi. Sementara itu, Su Yanran yang menutupi setengah wajahnya yang bengkak di tanah. Benar-benar terkejut oleh tamparan yang melayang ini. Dia benar-benar menampar saya. Dia yang dulunya selalu patuh padaku. Dan menjadi cadangannya. Tidak pernah mengeluh sedikit pun. Seperti anjing penjilat yang terjebak. Sekarang dia bahkan tidak mau mendekat. Dia langsung menamparnya hingga terbang. Apakah dia benar-benar Ye Fen? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saat ini, rasa malu yang tak terhingga memenuhi hati Su Yanran. Sebagai putri Sujiadi, dia sejak kecil adalah permata yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Bahkan takut akan meleleh jika dipegang di mulut. Bagaimana mungkin dia mengalami penghinaan seperti ini? Namun hari ini, saya langsung menghadapi semua orang. Satu tamparan menghancurkan semua kebanggaannya. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya untuk hidup lagi. Ye Xingyun melihat pemandangan ini. Dalam sepasang mata berbentuk bunga persik itu muncul rasa terkejut. Sangat terdiam. Dia awalnya berpikir, sekarang saya bisa melihat sifat asli wanita ini sudah cukup baik. Tidak menyangka dia begitu tanpa ampun langsung menampar. Ini benar-benar menyegarkan hati. Kakak Xiao Fen akhirnya mengerti apa itu gadis baik. Apa itu gadis nakal? Memikirkan hal ini, wajahnya yang tak tertandingi seketika melintas nuansa yang kaya. Sebaliknya, apakah kamu benar-benar bisa mengembalikan jiwa Xiaolong kembali ke tubuhnya? Saat itu melihat saya sudah membuka peti mati, mengangkat kain putih yang menutupi tubuh Ye Xiaolong. Di samping, Ye Qincang batuk pelan. Suaranya bahkan terdengar sedikit rendah hati. Kakek, tenang saja. Setelah itu, saya kembali mengalihkan pandangan ke tubuh Ye Xiaolong. Mengangkat mulutnya, memasukkan sebuah pil pemulihan. Saat berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Terlihat tubuh Ye Xiaolong yang sebelumnya kering dan kaku, mulai perlahan-lahan membesar. Anggota tubuh dan batang tubuhnya semua tumbuh otot. Dalam waktu yang singkat, di tengah tatapan terkejut semua orang, tubuh Ye Xiaolong sudah sepenuhnya kembali normal seperti saat hidup. Setelah saya menghidupkan kembali tubuh adik ke-9, saya pun menyimpan sedikit perasaan itu. Kemudian mengibaskan lengan bajunya. Energi spiritual yang membungkus jiwa Ye Xiaolong mengapung di atas tubuhnya. Sementara itu, sebuah aura dingin yang tidak terlihat dan tidak teraba seketika memenuhi seluruh aula, membuat semua orang merasakan kesegaran. Gas hidrogen itu hanya udara yang terkontaminasi oleh energi spiritual. Namun semua orang hanya menarik napas beberapa kali lebih banyak, merasa bahwa kemampuan bela diri saya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda terobosan, bahkan membersihkan stok semalaman. Setelah menghirup beberapa napas dari kerabat di sekitar, ternyata merasakan bahwa luka lama di dalam tubuh saya memiliki tanda-tanda penyembuhan dan kebangkitan. Sebagai seseorang yang pernah memasuki alam dewa, barulah saya bisa merasakannya. Udara di sekitarnya sepertinya mengalami semacam perubahan kualitas. Dan penyebab dari perubahan kualitas ini hanyalah karena saya baru saja mengibaskan lengan baju. Energi yang dipancarkan secara samar-samar dalam saluran energi yang menakutkan, yang mudah tersebar, hanya seberkas kecil. Kemudian saya melancarkan sebuah teknik, membuka tubuh Ye Xiaolong. 9 titik yang menampung jiwa di tubuhnya. Sebuah puisi lain yang mengarah ke bawah. Energi spiritual yang mengambang di atas tubuhnya, membungkus jiwa Ye Xiaolong menuju titik akupunktur yang terangkat. Hanya terlihat sosok pemuda yang maskulin di dalam peti mati. Tubuh pemuda yang kuat dan atletis. Saat ini sudah sepenuhnya pulih kembali. Dada mulai perlahan-lahan bergerak naik turun. Di detik berikutnya, Ye Xiaolong mengeluarkan suara. Melihat pemandangan yang bisa disebut sebagai keajaiban ini, orang tua Ye Xiaolong, yang telah dengan penuh harap menunggu kepulangannya, mana mungkin mereka bisa menahan diri, segera muncul dari belakang, berlari ke depan peti mati. Terlihat 2 orang mengelilingi peti mati Ye Xiaolong, mengulurkan tangan untuk mengelus wajah putra mereka. Di wajah mereka terpancar kebahagiaan dan kegembiraan yang mendalam. Setelah beristirahat sejenak, Ye Xiaolong akhirnya keluar dari antara hidup dan mati. Akhirnya kembali sadar, memulihkan sedikit semangat. Dengan bantuan hati-hati dari orang tuanya, ia mengenakan pakaian. Pemuda berusia 19 tahun dengan tingkat keahlian master ini akhirnya berhasil keluar dari peti mati dengan susah payah. Melihat sepupunya yang tidak pudar selama 3 tahun ini. Terima kasih banyak, kakak 7. Dia terdiam sejenak. Hanya mengatakan satu kalimat, pil ini disebut Yang Gindan. Sekarang kamu baru saja aku segel 3 jiwa dan 7 rohmu. Tubuh mungkin tidak akan terlalu patuh. Jangan melakukan olahraga berat dalam beberapa hari ini. Aku bilang, entah dari mana, aku mengeluarkan sebuah pil mentah.
Aku menyodorkannya ke tangan pemuda di samping. Serap seluruh pil ini. Diperkirakan sudah cukup baik. Di samping, Jiang Qihu. Melihat momen hangat antara kami berdua. Sepertinya merasa bahwa aku menjadi lebih ramah saat ini. Lebih banyak ketidakpastian, sekarang memohon ampun. Bisa membuatku mengampuni nyawanya. Maka dia segera berlutut dan maju. Terus-menerus sujud dan berkata, Tuan Dewa Perang. Tolong, Tuan Dewa Perang, berikan aku dan Yue Lao jalan hidup. Mulai sekarang, keluarga Jiang kami bersedia pindah dari ibu kota. Tidak akan berani menginjakkan kaki di rumah Ye lagi. Sekarang dia sudah tidak berani memanggil namaku secara langsung. Melainkan memanggilnya dengan suara bergetar sebagai Dewa Perang Malam. Jangan panggil aku Dewa Perang. Setelah melepaskan Ye Xiaolong di sampingku, wajahku kembali tenang. Juga tidak tahu kepada siapa aku menjawab. Sebut aku Ye Daosuan mulai sekarang. Atau Daosuan Tianzun juga boleh. Daosuan adalah nama jalanku. Sekarang aku telah mencapai posisi Tianzun. Tentu saja pantas disebut Daosuan Tianzun. Setelah mengatakannya, aku sepertinya merasakan sesuatu. Shen tertawa sejenak. Dia kemudian melihat Jiang Houtu dengan santai. Keluarga Jiang sepertinya tidak menganggap kata-katamu. Jiang Sihu segera mengangkat kepala dengan ketakutan. Bagaimana bisa tidak dihitung? Jika keluarga Jiang tahu bahwa keluarga Ye memiliki Anda. Kata-katanya belum selesai. Pintu besar keluarga Ye pun roboh dengan suara keras. Sementara itu, suara yang penuh tenaga tiba-tiba terdengar. Kamar malam, apa yang kau lakukan pada Lao Yu? Serahkan orang itu. Jika tidak, hari ini aku akan meratakan rumah keluarga Ye. Suaranya belum reda. Puluhan bayangan melesat. Dan masing-masing menduduki salah satu dinding keluarga Ye. Sepenuhnya mengepung seluruh keluarga Ye. Dalam sekejap, asap di pintu yang runtuh menghilang. Dua sosok yang memancarkan kesunyian yang menekan. Seorang lelaki tua berambut putih yang tenang. Berjalan berdampingan menuju ke dalam. Salah satunya adalah kepala keluarga Jiang, Jiang Lei. Sedangkan identitas yang satu lagi adalah sosok dari keluarga Jiang yang sudah lama menjadi legenda selama puluhan tahun. Leluhur keluarga Jiang, Jiang Chengtian. Tingkatannya adalah ilahi. Tepat baru saja. Di dalam kuil leluhur keluarga Jiang, harimau batu suci Jiang Yu tiba-tiba padam. Segera membuat Jiang Lei menyadari. Perjalanan ke keluarga Ye mungkin telah bermasalah. Maka, dia segera pergi untuk memberitahu leluhur keluarga Jiang yang sudah bertapa. Yang tidak muncul selama beberapa tahun. Jiang Chengtian melaporkan hal ini kepadanya. Dan Jiang Chengtian mendengar bahwa api jiwa Jiang Yu padam. Seketika marah tak terhingga. Anak kecil dari keluarga Ye itu. Bagaimana berani dia kembali kepada saya? Seorang ahli saraf dari keluarga Jiang. Setelah mengatakannya, dia langsung keluar dengan berani. Memimpin semua ahli seni bela diri dari keluarga Jiang. Bersiap untuk langsung mengepung Ye Jia. Kembali untuk mendapatkan keadilan. Setelah beberapa tahun bersemedi, Jiang Chengtian yang sekarang tingkat seni bela diri telah melampaui tahap awal, masuk ke tahap menengah. Jadi meskipun Ye Qingchang sekarang masih mempertahankan kekuatan tahap awal, dia sama sekali tidak takut. Jiang Yuesheng adalah tuan yang dia percayai. Ini pasti akan mengarah pada pencapaian neurologis di masa mendatang, membawanya untuk menjaga seluruh keluarga. Namun hari ini dia terkena tangan beracun dari keluarga Ye, dihancurkan oleh Si Hai. Itu sama saja dengan memutuskan jalan saraf sepenuhnya. Ye Qingchang dan Jiang Yu merasakan sakit. Dewa bela diri ini hari ini akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Suara Jiang Chengtian, setiap kata, bergema di seluruh kediaman keluarga Ye. Aura kekuasaan raja sepenuhnya terisi. Pada saat ini, di aula utama keluarga Ye, terdengar suara tawa riuh dari semua orang. Lucu sekali, nenek moyang keluarga Jiang ini berani datang untuk mencari mati. Hahaha, tidak tahu apa yang membuat orang tua ini terburu-buru. Mungkin terburu-buru untuk dilahirkan kembali. Sementara itu, Jiang Houhu yang berlutut di aula, mendengar teriakan nenek moyangnya yang sangat angkuh. Kedua matanya melotot. Akhirnya pingsan sepenuhnya. Pikiran terakhirnya sebelum pingsan adalah, kali ini, keluarga Jiang benar-benar akan hancur. Nenek moyang, apakah kamu ingin memusnahkan seluruh keluarga Jiang?